Dan jika orang Korea mengatakan annyeonghaseyo, Dan karena kita tinggal di era watak tua, jadi kita mengucapkan Horas. Dan kita sebagai umat beragama Kristen mengucapkan Shalom. Nah, jika tidak kenal maka tidak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membuat video pembelajaran atau video presentasi tentang pergaulan bebas dari poin 1 sampai poin 5. Nah, sebelumnya kami akan memulai dengan perkenalan diri, dimulai dari Perkenalkan, nama saya Talentana Pitupulu dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Jessica Slagian dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Maju Spesial Luman Toding dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sukar. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih. Dadah. Jadi teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pergaulan bebas. Yang pertama sekali yang harus kita ketahui tentang pergaulan bebas adalah definisi. Nah, teman saya yang bernama Talenta akan menjelaskan tentang definisi pergaulan bebas. Selanjutnya, setelah kita mengetahui definisi dari pergaulan bebas, yang selanjutnya adalah tentang dampak negatif dari pergaulan bebas yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Teddy. 2. Dampak negatif pergaulan bebas. 1. Menurunnya prestasi belajar karena kurang fokus pada pendidikan. 2. Terlibat kesalahan seperti merokok, minum alkohol, atau tindakan melanggar aturan. 3. Merasa bersalah. 3. Kerusakan mental seperti stres, rasa bersalah dan kehilangan harga diri. 4. Masa depan. 4. Rusaknya hubungan dengan orang tua dan keluarga. 5. Masa depan terganggu karena keputusan yang salah. Yang selanjutnya, teman saya yang bernama Rivaldi akan menjelaskan faktor penyebab dari pergaulan bebas. 3. Faktor penyebab. Beberapa hal yang menyebabkan remaja masuk ke dalam pergaulan bebas. Yang pertama, kurangnya perhatian dari orang tua. Kedua, pergaulan dari teman sebaya yang membawa ke dalam hal negatif. Ketiga, rasa ingin tahu yang tinggi tanpa memikirkan dengan mata. Yang keempat, media sosial dan internet yang tak terkontrol. 5. Kurangnya pemahaman dalam agama dan nilai moral. Penyebab dari pergaulan bebas yang selanjutnya, kita juga akan mengetahui atau teman saya akan menjelaskan tentang cara mencegah pergaulan bebas yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama April. Cara mencegah pergaulan bebas. Untuk menghindari pergaulan bebas, siswa dapat melakukan yang pertama, memilih teman yang baik dan memberi pengaruh positif. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan dan menguatkan iman. Yang ketiga, mengisi waktu dengan bermanfaat seperti belajar, olahraga, organisme dan pelayanan gereja atau sekolah. Yang keempat, berani berkata tidak untuk hal yang tidak benar. Yang kelima, terbuka kepada orang tua atau guru dalam masalah apapun. Dan yang terakhir, kita akan mendengarkan penjelasan dari Kristen yang akan menjelaskan tentang konsekuensi pergaulan bebas. 5. Dampak pergaulan bebas. Jika seseorang terlibat dalam pergaulan bebas, maka akan terjadi dampak besar, seperti hilangnya kepercayaan dari keluarga, pendidikan masa depan terganggu, rusaknya hubungan Tuhan dengan sesama.
tetap hidup sesuai nilai agama, norma, dan cita-cita masa depan. Selesai mempresentasikan atau menjelaskan apa saja poin 1 sampai poin 5 dari pergaulan bebas. Demikian video pembelajaran kami. Kami mengucapkan terima kasih. Dadah! ABCD 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H. H, hiu. H, Hello Kitty. H, harimau. H, helikopter. H, handuk. H, hujan. H, hancur. H, halo semuanya. Halo. Dan kami dari kelompok 1 akan membuat video pembelajaran tentang renang gaya bebas. Udah. Pengertian renang gaya bebas. Renang gaya bebas atau freestyle adalah gerakan yang dilakukan menggunakan koordinasi tangan dan juga kaki, di mana bertujuan untuk meningkatkan kecepatan tubuh di dalam air. Teknik dasar dalam renang gaya bebas. Yang pertama adalah
dan menghadap ke depan. Yang kedua adalah posisi tangan. Posisi tangan kita itu yaitu dengan mengayunkan ke depan dengan cara bergantian kanan dan kiri. Yang ketiga adalah posisi kaki kita. Posisi kaki kita dengan cara menendang-nendang ke dalam air dan juga menyusukan ke dalam tubuh. Yang keempat adalah posisi pengambilan nafas, yaitu dengan cara kepala kita memutar ke kanan dan juga ke kiri dengan cara kira-kira pengambilan 30 derajat. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan gerakan koordinasi, gerakan gaya tangan bebas dan kaki gaya bebas. Yaitu yang pertama bagian tangan. Bagian tangan yaitu bagian jari-jari dengan dimasukkan dengan lembut ke dalam air. Yang kedua dan juga tangan juga ditekuk sedikit di dalam air. Dan bagian kaki yaitu seperti mengapung ke atas dan diayunkan dengan keras. Nah, jadi teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 sudah selesai menjelaskan atau mempresentasikan bagaimana saja teknik dasar atau bagaimana saja teknik-teknik yang benar dalam renang gaya bebas. Nah, sekarang saya akan menyuruh teman saya untuk melakukan teknik dasar atau renang gaya bebas yang benar. Coba kamu praktekkan bagaimana teknik dasar atau renang gaya bebas yang benar. Renang gaya bebas adalah meningkatkan kapasitas paru-paru, menyehatkan jantung, dan mengurangi stres. Gaya bebas yang benar adalah gerakan secara berganti dan koordinatif. Gerakan tangan maju mundur di dalam air dan gerakan kaki naik turun di dalam air menggunakan pangkal paha dan gerakannya seperti kipas angin atau cambuk. Tips untuk meningkatkan teknik renang gaya bebas: menjaga tubuh tidak sejajar atas trending, siku tinggi saat mendayung, dan pernapasan ritmis tanpa mengangkat kepala. Jadi teman-teman, berikut adalah beberapa posisi yang bisa membuat kita salah dalam renang gaya dada. Yang pertama adalah posisi kepala kita yang salah. Posisi kepala kita yang salah ini dapat menyebabkan kita itu kehilangan keseimbangan. Nah, yang kedua adalah gerakan kaki yang tidak efektif. Gerakan kaki kita yang tidak efektif ini dapat menyebabkan kita kehilangan kecepatan gerak kita. Nah, yang ketiga adalah gerakan tangan yang tidak sinkron dengan gerakan kaki. Nah, yang keempat, kita itu tidak menggunakan yang namanya kaki sebagai
penggerak utama badan kita saat berenang gaya bebas. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu tangan masuk ke dalam air terlalu dalam. Tangan kita itu masuk ke dalam airnya itu terlalu dalam sehingga menyebabkan keseimbangan kita terganggu. I just had to let you know you're